warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau nilai Anda itu ternyata 59, maka dari sini ya langsung ke 10 gitu. Anda tidak lulus berarti. Kan kurang dari 60 gitu. Ini kira-kira. Lanjut. Yang selanjutnya ada pengulangan atau repetition. Jadi ini repeat ini adalah mengulang ya, looping. Jadi biasanya kalau kita looping itu membuat satu blok program itu nanti bisa digunakan berulang-ulang. Salah satu kelebihan komputer adalah mampu mengerjakan pekerjaan yang sama berulang kali tanpa kena lelah. Kalkulator itu sifatnya juga pengulangan. Ketika sudah clear 0 berarti sudah, kita bisa menggunakan lagi. Struktur pengulangan memungkinkan kita untuk membuat suatu algoritma dari instruksi yang berulang-ulang lebih efektif. Contoh, kita akan mencetak yang paling simpel ya. Kita akan mencetak suatu kalimat sebanyak 100 kali. Aku sedang belajar algoritma dan pemrograman. Nah, kalau 100 kali berarti kan kalau Anda diketik 100 kali, baris pertama aku sedang belajar algoritma pemrograman, baris kedua, ketiga, keempat diketik sama atau copy paste. Setelah itu baru sampai baris yang ke 100. Nah, kan itu ini ya, mubazir ya. Alangkah baiknya kita membuat aku sedang belajar bahasa pemrograman 1 sampai 100. Ketika kita enter, langsung kalimatnya muncul 1 sampai 100. Aku sedang belajar bahasa pemrograman, algoritma pemrograman, itu baris pertama sampai baris 100 dengan cukup 1 kali enter. Nah, ini gunanya. Nih, pengulangan adalah instruksi yang dapat mengulang sederetan instruksi secara berulang-ulang sesuai persyaratan yang ditetapkan. Jadi ini mengakomodir yang sekuensial dan pemilihan tadi atau percabangan tadi ya. Jadi yang sekuensial itu bisa diulang di sini. Terus yang logika, yang percabangan tadi atau pemilihan itu juga bisa diterapkan di sini juga. Nah, itu ya. Salah satu kelebihan komputer adalah mampu mengerjakan pengulangan. Struktur pengulangan mungkin Nah, ini yang tadi ya contoh. Dan seterusnya kira-kira seperti ini. Nanti kita ke contoh. Kondisi perulangan, suatu kondisi yang harus dipenuhi agar perulangan dapat terjadi. Bodi perulangan atau badan perulangan itu deretan instruksi yang akan diulang-ulang pelaksanaannya. Ya kayak tadi ya. Misalkan kita untuk menghitung ini. Ini cukup kita pakai bisa sekali saja. Kalau kita menggunakan perulangan, ini kita bisa tambah di sini for. Di sini for 1 sampai n. Misalkan for 1 titik 2 n. Nah, n-nya ini sampai berapa? N-nya sampai 100 misalkan. Berarti setelah itu di sini N4 di paling akhir. Anda bisa menggunakan 100 kali program ini berulang-ulang. Nah, nanti kapan berhentinya? Ketika sudah sampai 100 misalkan dipakai, atau 1 sampai N. N-nya itu tak hingga. Berarti ya sudah bisa dipakai terus. Nah, nanti contohnya ya. Oke, lanjut aja ke sini. Nah, ini for itu ada tiga jenis. Pertama for next, ada while do, ada repeat until. Ini contohnya, ada 3 nih yang sering dipakai di pemrograman. Satu-satu ya, kita for next. Bentuk umumnya kayak gini. For berarti for ini untuk, nah, kan itu ya bahasa Indonesianya. Untuk variabel yang sama dengan awal sampai akhir. Kita variabel awalnya berapa sampai berapa akhirnya, baru ada instruksi-instruksi. Nah, ini bentuk umumnya. Atau misalkan nih, for i sama dengan 1 sampai 4. Berarti mengulang 1 sampai 4. Lakukan instruksi, apa instruksinya, apa yang akan diulang ini. Misalkan mau mengulang I love you misalkan 1 sampai 4. Ya sudah, instruksinya di sini adalah yang akan diulang adalah 1 sampai 4 tulisan I love you. Next i. Nah, misalkan yang pertama 1 sudah muncul I love you. Nah, satu proses. Ini ya prosesnya. Jadi gini. Nah, ini satu proses sampai selesai. Setelah itu, ini yang pertama, yang kedua. Kan sampai 4 ya. Yang kedua, diproses balik lagi dari awal. Masukkan ini instruksinya apa? Oh, I love you. Tampilkan I love you lagi. Nah, udah 2 kan? 3. Proses yang ketiga.
diulang lagi. Apa instruksinya? I love you, sampai dia yang keempat, dan seterusnya. I love you. Kalau sudah selesai, ya sudah, berarti yang akan ditampilkan adalah tulisan I love you sebanyak 4 baris. Selesai. Makna dari bentuk pengulangan di atas adalah ulangi berdasarkan variabel pengulangan mulai dari awal hingga akhir. Dari gambar di atas, instruksi akan bekerja sebanyak 4 kali karena pengulangan dimulai 4 kali. Nah, gini ya, paham ya? Jadi kita akan mencetak suatu angka dengan kalimat atau angka yang sama ataupun berbeda. Kalau angka nanti bisa integer ya. Itu yang diulang berdasarkan banyak batas banyaknya yang kita inginkan. Itu namanya perulangan. Nanti di program-programnya. Oke, yang kedua ada while do. Nah, kalau while ini bentuk umumnya, while kondisinya bagaimana dulu? Kalau for, for next ini ya, for sama and for. Ini diketahui dulu batasnya. Sampai berapa gitu. Misalkan 1 sampai 4 diketahui. Batas akhirnya 4. Tapi kalau while ini perbedaannya, kita tidak ketahui dulu do-nya sampai berapa gitu. Misalkan while kondisi pertama, lakukan instruksi mau mencetak sebanyak berapa tadi. Nah, while-nya and while-nya itu di sini 1, di sini ada 4. Nah, gitu ya. Jadi mana yang akan dipakai? Kalau for itu sudah diketahui duluan, tapi kalau while ini adalah di akhir-akhirnya, di batas akhir. Jadi kita bisa menambahkan terus. Ya, kalau secara seperti ini. Misalkan kita masuk kondisi, jika benar dia akan berulang lagi. Nah, jika salah, kondisi salah inilah yang kita akan lanjutkan. Oke, kalau dia benar, mengulang lagi. Oh benar, diulang lagi. Benar, diulang lagi, sampai seterusnya. Beda ya panahnya ya. Kalau ini dia nggak tahu benar atau salah, yang penting diulang. Nah, kalau ini nggak. Dia ada percabangan juga di sini. Oke, sekarang while do yang kedua. Ini contoh nih. Dari bentuk pengulangan di atas, instruksi akan dilakukan berulang kali selama kondisi bernilai true. Jika false, maka badan pengulangan tidak akan dilaksanakan seperti pengulangan selesai. Nah, tadi ya, dia yang diulang yang benar saja. Contoh, ini algoritma mencetak angka. Nah, yang akan dicetak angka 1, 2, sampai 8 ke piranti keluaran. Jadi kita akan mencetakkan angka 8, 1 sampai 8. Kita akan mendeklarasikan K, anggaplah K ini integer ya, ini berarti bulat, genap angkanya, bulat bukan genap. Deskripsinya K sama dengan 1, diinisialisasi, berarti dimulai dari 1. While K, K-nya berapa? Kecil daripada 8 do. Eksekusi di sini, tuliskan K, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. K tambah 1. Satunya berapa? 1, ini K ini sebanyak yang kita ulang, setelah itu ditambahkan 1. Ini susah ya nulisnya sayangnya. Nah, gimana nih kalau menjelaskan? Lebih mudahnya gini. Ini diinisialisasi dulu K, nilainya 1. Setelah itu while K sama dengan kecil daripada 8 do. Berarti sampai 8 kita akan munculkan nanti. While-nya sampai 8. Ini baru eksekusinya di akhir. Nah, kalau for, eksekusi dulu baru lanjutkan. Nah, setelah itu ya sudah. Berarti write K. K-nya itu berapa? K yang hasil dari yang kita munculkan. Selanjutnya K yang ini berarti K hasil ini untuk pengulangannya. K ditambah 1. K yang pertama ini berarti 2. Nah, berarti di sini nanti jadi 3. K yang di sini 3, di sini jadi 4. Nah, ini 1 dulu ya. 1, 2, ini 2, 3. Nah, di sini 4. Di sini jadi 5. Karena tambah 1 ya. Nah, kalau di sini K-nya sama dengan 6, di sini jadi 7. Kalau di sini jadi 7, di sini jadi 8N karena dia cuman sampai 8. Pasti pusing ya. Nah, kayak ginilah algoritma itu. Ini adalah pemrosesannya di akhir kalau yang namanya while. Tapi kalau for itu di awal dulu. Oke ya, nah, saya harap harus dipahami betul-betul. Cari nanti tutorialnya atau buku algoritma dibeli bila perlu supaya lebih memahami.
Itu ya, paham ya? Jadi kalau ini, ya ini diinisialisasi K sama dengan 1. 1 kita mulai dulu, saya ulang lagi ya. 1 sampai dengan 8. Nah, ketika posisi kondisi K itu sama dengan 1, maka yang ditampilkan di layar itu adalah K ditambah 1. Berarti sudah 1 terinisialisasi dengan ini, angka 1. Setelah itu baru 2, 3, 4, 5, 6-nya mana nih? Kurang ya, 6, 7, 8. Nah, berarti dicetak di layar monitor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira gitu. Ini logika algoritma. Nah, ini repeat until. Apa pula nih bedanya? Nah, kalau repeat until, ini algoritma cetak angka, mencetak 1 sampai 8, K integer. Nah, perbedaannya adalah di sini. Ini ya. Baris ini while K kecil sama dengan 8. Nah, kalau di sini diinisialisasi K, dituliskan K sama K-nya dulu, berarti 1, kita mulai 1, setelah itu K tambah 1. Kalau ini ketika posisi 1, maka K tambah 1, 1 tambah 1, 2. Setelah itu 1 kali proses. Karena yang lebih besar dari 8 ya. Kita minta tadi cuma sampai 8. Ketika K-nya 2, maka K tambah 1, 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, lalu proses ke ini, berarti ini sudah kedua. Nah, ini urutannya ya. Nah, lalu yang selanjutnya 3, 4, 5, sampai ketika dia kondisi 7, ini sudah 8. Nah, berarti ini sudah 8. Kalau sudah 8, ini nggak dijalankan lagi, berhenti, end, while do. Berarti udah 8 ya. Udah 8 kali mengulang, maka selesai, end. Hampir sama-sama aja. Nah, Anda mau yang mudah pakai mana? Mau pakai for K, atau pakai while do, atau repeat until. Itu terserah Anda mau pakai yang mana. Nanti lebih jelasnya Anda memang harus praktek di komputer. Nanti ada langkah step by stepnya. Setelah itu Anda kerjakan, nilainya baru paham betul. Nah, kalau di sini Anda masih secara teori, secara hitungnya masih manual gini, tapi di program nanti benar-benar hasilnya dapat. Gitu ya, kira-kira seperti itu. Ini untuk repeat until. Memang agak susah, algoritma pemrograman itu susah. Oke, sekarang yang selanjutnya ada SDO code. Kode atau tanda yang menyerupai SDO program atau merupakan penjelasan cara menyelesaikan suatu masalah. SDO code sering digunakan oleh manusia atau programmer untuk menuliskan algoritma supaya mudah dipahami. Kalau ini tadi, nah ini juga termasuk SDO code ya, tapi algoritma. Ini struktur SDO code. Jadi ada tulisan program, ini judul ya, nama programnya. Ini algoritmanya berisi uraian singkat mengenai masalah. Di sini saya akan membuat algoritma untuk menghitung luas lingkaran, luas ini, dan luas ini. Deklarasi, semua nama yang dipakai meliputi tipe data, konstanta, perubahan. Misalkan ada input A sama dengan integer, B sama dengan real, C sama dengan boolean, dan seterusnya. Nah, itu deklarasi di sini. Nah, di sini langkah-langkahnya. Rumusnya apa kalau dia pakai rumus? Kalau logika, ya logikanya bagaimana? Itu di sini. Ini namanya SDO code. Kalau secara lengkapnya kayak gini. Ini untuk menghitung rumus Euclidean. Nah, nanti di matematika SI belajar nih. Program untuk mencari GCD dari dua bilangan bulat positif, M dan N, M lebih besar daripada N. GCD, M dan N adalah bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi M dan N. Nah, ini adalah judul programnya adalah Euclid, ini penjelasannya. Ini akan dikerjakan. Deklarasi, dia akan deklarasikan adalah inputannya M ya, bilangan bulat. Real, ini sisanya, ini sisa, integer, sisa hasil baginya. Nah, sama ya. Ini cuman komentar nih, nggak ditampilin. Ini deklarasinya, ini inputnya, biasanya ini outputnya. Bagaimana algoritmanya? Kita akan membaca M dan N. Nah, M itu dengan syarat lebih besar daripada N. Nah, nanti besok kita di matematika SI belajar ini ya. Nah, algoritma Euclidean. While N faktorial ya, N faktorial sama dengan 0, berarti mengulang mulai dari N berapa ya? N dimulai dari banyaknya ini. Do dimulai dengan R. R ini adalah sisa hasil bagi. Sisa hasil bagi itu ternyata M dimodkan 2 atau dibagikan dengan hasilnya N.
Setelah itu M digeser ke sini, M jadi N jadi N jadi M sama dengan N itu sama dengan R. Jadi N-nya pindah ke sini. Yang M pindah ke sini, yang N-nya di sini. N ini pindah ke sini sama dengan R. Nah, inilah jika dia itu sampai habis 0, maka dia akan dapat PGCD-nya itu berapa. Ini nggak usah dipikirin, kita nanti hitungan manualnya belajar di matematika SI ini. Kira-kira kayak gini aja, ini contohnya pseudocode yang lengkap. Oke, latihan. Buatlah algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Jadi ada bilangan, 3 bilangan ya. Bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Cari yang mana yang terbesar. Nah, bagaimana itu kira-kira? Logikanya bagaimana logika Anda berpikir? Yang kedua, buatlah flowchart untuk aturan menonton sebuah film tertentu sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan. Dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan. Nah, percabangan berarti ini ya. Oke. Buatlah algoritma menampilkan deret 1, 3, 5, 7 sampai N. N adalah masukan berupa bilangan ganjil. Ganjil nih. Berarti 1, 3, 5, 7 sampai pokoknya yang dimasukkan bilangan ganjil semua. Ada yang bisa mengerjakan ini? Ya, jadi Anda nggak usah bingung bagaimana ininya, bagaimana pseudocode-nya, bagaimana. Yang penting Anda logika berpikirnya bagaimana dulu untuk menyelesaikan masalah pertama itu. Membuat algoritma untuk menentukan bilangan terbesar dari 3 buah bilangan. Berarti Anda ini dipikir, masukkan bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Bagaimana cara untuk menentukan bahwa bilangan itu lebih besar? Berarti bandingkan bilangan pertama dibanding bilangan kedua, mana yang lebih besar? Mana bilangan kedua, bilangan pertama dengan bilangan ketiga. Selanjutnya bilangan kedua dengan bilangan ketiga. Maka dapat dia yang paling besar. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu langkah. Oke. Ada jawabannya. Algoritma menentukan bilangan terbesar dari 3 bilangan. Kita ini integer ya. Ini semua tipe datanya integer. Ada A, ini inputan ya. A, B, C ini inputan. Terbesar ini adalah outputnya. Ini input, ini output. Output, ini input. Nah, ini tipe datanya integer. Deskripsi. Pertama kita membaca ABC. Nah, berarti A, B, C. Itu ya yang kayak saya bilang tadi ya. If jika A lebih besar dari B. Coba ini ya, sambil mikir-mikir nih, sambil menghayal-hayal, sambil nulis-nulis di pena, langsung dikasih kasusnya nanti. Jika A itu lebih besar daripada B dan ingat ini dan ya, bukan or ya, N. Dan A itu lebih besar daripada C, berarti yang bilangan terbesar pasti A. Itu logikanya gitu kan? Jika A itu lebih besar daripada B dan A itu juga lebih besar daripada C, sudah pasti yang paling besar adalah A. Berarti terbesarnya A. Else, jika tidak. Ini jika tidak, else ini 3 ya. Karena if, then, else. If, then, else. Else, jika tidak logika ini, maka itu maksudnya. Jika tidak ini, maka eksekusi yang akan dilakukan adalah jika B lebih besar daripada C, maka yang nilai terbesarnya adalah B. Jika tidak itu, maka nilai yang terbesarnya adalah C. Coba kalau nggak percaya ini bandingkan di buku Anda. Ini tugasnya, kerjakan coba. Ada angka misalkan 4, 7, 5. Ini A, ini B, ini C. Algoritmanya cuma simple. Jika A lebih besar dari B, apakah A lebih besar daripada B? Enggak ya berarti ya. Apakah A lebih besar daripada C? Oh enggak juga ya, dia pasti kecil. Berarti yang terbesar bukan A. Berarti logika selanjutnya adalah B dengan C. Apakah B itu lebih besar daripada C? Apakah B itu lebih besar daripada A? Jika iya berarti B yang terbesar. Nah, gitu. Dan seterusnya. Nah, coba tulis ya. Oke, ini soal nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Buatlah flowchart. Nah, untuk yang 17 tahun ke atas itu boleh nonton, kalau di bawah 17 tahun nggak boleh.
Mulai, read usia. Masukkan, usia Anda ternyata 22. Oke, berarti apakah usia Anda itu lebih besar dari 17? Kalau iya, berarti silahkan menonton selesai. Berarti alurnya pakai yang ini, baru ini. Nah, kalau usia Anda itu adalah 15, nah, berarti mulai usianya 15, berarti ditanya oleh program, apakah usia Anda lebih besar? Oh tidak, kalau tidak Anda tidak boleh nonton. Nah, ini flowchartnya. Yang ketiga tadi apa? Menampilkan bilangan ganjil. Simpulannya silahkan dibaca. Pertama itu ada instruksi, aksi, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi.